Bab 3401. Lalu, Hante tergagap cukup lama, tetapi ia tidak dapat membantah. Ia tahu bahwa Putri Summer benar. Sekarang setelah Blackjack memperlihatkan wajahnya yang paling jelek, tidak mungkin ia akan membiarkan siapapun yang melihatnya hidup. Lagi pula, sesuai dengan apa yang baru saja dikatakannya, miliaran nyawa akan dikorbankan sebagai tumbal dan bahan bakar demi membangun kembali kekaisaran penelan. Tapi apa yang bisa kami lakukan bahkan jika kami tetap tinggal? Hante hanya bisa menjawab dengan datar, aku sudah menganalisis semuanya. Peluang kita untuk mengalahkan Blackjack kurang dari 10%. Itu 1%. Kurang dari 1%. Kecerahan perak berkedip di dalam mata Giok. Analisis terakhir didasarkan pada bentuk dan aura Blackjack. Tidak mungkin. Tadi masih ada 10%. Teriak Hante. Kurang dari 1% adalah salah satu dari, kurang dari 10%, atau bahkan, kurang dari 100%. Petik 2, petik 2. Sambil menarik napas dalam-dalam, Hante menahan keinginan untuk menerjang maju dan mencekik kecerdasan buatan itu. Ia berkata kepada Putri Summer, lihat, peluang kita untuk menang tidak lebih dari 1%. Jika kita terburu-buru, kita akan bunuh diri. Tidak ada artinya kecuali dikubur bersama saudara-saudarimu. Karena itu, berhentilah bersikap emosional dan membuang-buang waktu. Ayo kita keluar dari sini bersama-sama. Hante mengulurkan tangannya ke Putri Summer dengan tulus. Putri Summer terdiam lama ketika dia mendengar analisis terakhir Jade dan melihat bahwa saudara-saudaranya sepucat tengkorak di bawah tentakel Blackjack. Saya mengerti. Dia menarik napas panjang lega, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya, atau seolah dia telah mengambil keputusan. Dia jauh lebih rileks dari sebelumnya. Kalau begitu, ayo kita pergi, Tuan Hante. Terima kasih atas semua yang telah kau lakukan untukku, untuk saudara-saudariku, dan untuk benua Jade. Kau benar, tempat ini memang terlalu berbahaya. Jalan buntu untuk tinggal dan bertarung. Tidak ada artinya. Karena itu, sebelum Blackjack menyerang tempat ini, silakan pergi sekarang. Pergilah ke duniamu dan mintalah bala bantuan. Kembalilah dan bantu kami menghancurkan Blackjack dan menyelamatkan dunia yang indah ini. Kumohon. Hante sangat gembira, tetapi senyumnya langsung membeku begitu muncul. Dia menatap mata Putri Summer yang semakin bertekad, dan bertanya dengan ragu, apa maksudmu, Saudari Summer? Kau memintaku pergi, tetapi kau tidak ikut denganku. Panggil bala bantuan, satu orang saja sudah cukup, bukan? Putri Summer berkata dengan tenang, kau akan pergi bersama Jade. Aku akan tinggal dan membantumu melawan Blackjack untuk sementara waktu. Sudah diputuskan. Cila, sambil berbicara, dia merobek sepotong besar kain bernoda darah dari rok pendeknya, mengikat rambutnya yang berantakan, dan mengencangkan kain itu dengan giginya. Kemudian, Putri Summer menyeka darah di pedangnya yang patah dan menaruhnya kembali ke pinggangnya. Dia menghadapi Blackjack, yang masih meraung dan menghantam di luar, dengan tenang. Temperamennya seperti awan gelap yang tenang. Badai yang paling berbahaya sedang terbentuk dan mengembun di bawah ketenangan. Hante belum pernah melihat aura yang begitu mengintimidasi dari Putri Summer sebelumnya. Dia tertegun cukup lama sebelum dia berteriak, Kakak Summer, apa yang kau bicarakan? Kita bisa saja kabur bersama. Kenapa kau memilih untuk tinggal dan mati? Ya, Anda seharusnya pergi, Tuan Hunter. Putri Summer tersenyum dan berkata, ini bukan duniamu. Orang-orang di luar sana juga bukan saudaramu. Kau hanya seorang pejalan kaki yang tidak sengaja terlibat dalam insiden itu. Selain itu, kau tidak dapat menanggung banyak rasa sakit yang tidak perlu dengan identitasmu yang mengerikan. Sekarang setelah kau bebas pergi, kau tidak punya alasan untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Jika semua yang kau katakan itu benar, jika kau benar-benar dapat memanggil bala bantuan dari Pangu Universe dan menyelamatkan benua Zamrud dari cengkeraman Blackjack, itu akan menjadi kebaikan yang tak terlukiskan. Semua orang di benua Zamrud, termasuk Glorious Mortal World dan Blood Demon Sector, akan sangat berterima kasih padamu. Karena itu, jangan ragu-ragu dan berlama-lama lagi. Ayo kita berangkat. Bagaimana denganmu? Tanya Han cemas. Aku berbeda denganmu. Mata Putri Summer berbinar-binar saat dia berkata, satu kata demi satu, ini duniaku. Ini adalah tempat di mana leluhurku bertempur di medan perang dan membangun kerajaan elang. Ini juga tempat di mana darah ayahku mengalir dan tulang-tulangnya dikubur. Setiap makanan yang pernah kumakan, setiap semangkuk air yang pernah kuminum, setiap mil yang pernah kutempuh, setiap senyum yang pernah kulihat, setiap tangisan yang pernah kudengar, semuanya berasal dari tempat ini. Tempat ini dulunya adalah rumahku. Tempat ini menyimpan semua kenangan dan harapanku. Tempat ini menyimpan musuh-musuh yang sangat kubenci dan belum kupenggal. Tempat ini menyimpan saudari terbaikku, dan sekarang, saudari terbaikku telah jatuh ke tangan iblis. Karena itu, Tuan Hunter, Anda boleh pergi, tetapi saya tidak bisa. Saya harus tinggal dan menghadapi semuanya. Saya harus menyelamatkan saudara perempuan saya dari cengkeraman Raja Iblis dan membunuh paman saya, bajingan yang membunuh raja dan merebut tahta. Saya harus membangun kembali kerajaan elang, mengembalikan kejayaan ayah dan leluhur saya, dan bahkan menghapus aib yang ditinggalkan oleh leluhur saya yang jauh ribuan tahun yang lalu, termasuk perwira pertama Kuik. Itu tanggung jawab dan takdirku, bukan? Hante tercengang. Pikirannya kosong untuk waktu yang lama. Dia tergagap, kamu bercanda. Kamu tidak bisa melakukannya. Tuan Han, beberapa hari yang lalu, Anda mengajari saya seni pedang yang dikenal sebagai membunuh bahkan badai. Anda mengatakan bahwa seni pedang tornado menggelegar adalah seni pedang yang paling mendominasi dan tak terkalahkan di dunia.
Tidak ada gerakan yang pasti, hanya satu rahasia, yaitu, tidak peduli seberapa kuat musuh, tidak peduli apakah Anda bisa menang atau tidak, dan tidak peduli apa yang akan terjadi pada Anda setelah tebasan, pusatkan saja semua darah panas, kemauan, dan jiwa Anda dan tebaslah pada bagian musuh yang paling tangguh. Putri Summer tersenyum, tangannya yang ramping memegang gagang pedang yang berlumuran darah, tidak mau melepaskannya. Kau mengajariku cara mengendalikan pedangku dan takdirku sendiri. Sekarang setelah aku memiliki pedang itu, apakah kau akan memintaku melepaskannya? Saat kau masih bernama Teresa, bukankah kau bilang bahwa kau menganggapku sebagai seorang pejuang yang sangat berbakat dan bahkan seorang ratu dengan potensi besar? Bahwa aku akan kembali ke kerajaan Elang suatu hari nanti dan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Sekarang setelah kau berubah dari Teresa menjadi Tuan Hunter, apakah kata-kata itu sudah hilang bersama angin? Tentu saja tidak. Wajah Hante berubah antara merah dan putih. Dia berkata, aku tidak berbohong padamu. Kamu benar-benar punya potensi. Masalahnya, potensimu hanya bisa meledak saat kamu masih hidup. Blackjack terlalu kuat saat ini. Kamu akan mati jika kamu terburu-buru seperti ini. Ya, aku akan mati. Putri Summer berkata, siapa yang tidak? Bab 3402. Wajah agen khusus Han memerah, dan dia merasa sangat tidak berdaya. Biarkan aku keluar, Jade. Kumohon. Putri Summer menoleh ke cangkang logam cair dari kecerdasan buatan itu. Lagi pula, tujuan utamamu adalah membangun kembali Jade. Bahkan tanpa aku, kau masih bisa meminta bantuan di Pangu Universe dan mencapai tujuanmu. Karena itu, biarkan aku keluar. Kita akan berpisah dan menghadapi takdir kita sendiri. Pikiran mendalam menyebar di permukaan cairan paduan itu. Tidak, Han merasa cemas dan berteriak, Jade, aku punya izin tertinggi. Aku calon Kapten Jade, kau tidak boleh melepaskannya. Mengapa? Putri Summer mengepalkan tangannya dengan marah. Mengapa kau menghentikanku? Karena aku tidak ingin melihatmu mati sia-sia. Ini demi kebaikanmu sendiri. Aku tidak akan mati sia-sia. Aku akan membangunkan saudari-saudariku, berjuang berdampingan dengan mereka, membunuh Raja Iblis jahat, mempertahankan rumahku, melindungi rekan-rekan senegaraku, dan memenuhi tugasku sebagai putri kerajaan Elang. Suara Putri Summer semakin keras. Aura tak kasat mata mengelilinginya, memenuhinya dengan cahaya cemerlang yang tak dapat dilihat langsung oleh Hante. Seperti yang kukatakan, kau tidak akan berhasil, kata Han Chaofang dengan galak. Bagaimana kita bisa tahu apakah kita akan berhasil atau tidak jika kita tidak mencobanya? Putri Summer melanjutkan, beberapa hari yang lalu, aku tidak percaya bahwa aku memiliki keberanian untuk menghadapi babi tombak iblis dan mengangkat pedangku tinggi-tinggi. Pada akhirnya, dengan bimbingan dan dorongan dari saudari terbaikku, Teresa, aku berhasil. Aku menatap mata babi tombak iblis yang sangat brutal, tetapi rasa takut di dalam hatiku hancur. Aku mengayunkan pedangku ke arah babi tombak iblis dengan brutal, dan bersama Teresa, aku membunuh binatang iblis yang hanya muncul dalam mimpi buruk. Dapatkah kau bayangkan kegembiraan dan rasa puas yang terdalam di dalam hatiku saat itu? Rasanya seperti aku telah menemukan makna hidup lagi. Jika Teresa dan saya bisa menciptakan keajaiban saat itu, mengapa kita tidak bisa melakukannya sekarang? Dengan baik, Hante kembali terdiam. Ia tertegun cukup lama sebelum bertanya, kalau begitu, mengapa kau tidak bisa menunggu sebentar dan melatih diri untuk meningkatkan kekuatanmu sehingga kau bisa bangkit kembali saat waktunya tiba? Kapan waktunya akan tepat? Kapan kita akan menemukan Pangu Universe? Bahkan jika kita menemukannya, kapan orang-orang di Pangu Universe akan selesai meningkatkan armada mereka dan mengirim pasukan untuk membantu benua Zamrud? Putri Summer melontarkan serangkaian pertanyaan. Kemudian, dia menunjuk ke pemandangan menyedihkan di luar dinding kabin transparan dan berkata, kakak-kakakku disiksa oleh iblis. Aku tahu persis seperti apa rasanya siksaan itu. Aku tidak sanggup melihat mereka menderita. Aku bahkan tidak sanggup menahannya semenit pun, sedetik pun. Belum lagi, bahkan jika Pangu Universe mengirimkan pasukan ekspedisi, itu akan terjadi beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade kemudian. Saat itu, saudara perempuanku tidak akan bisa mati dengan tenang. Banyak orang tak berdosa di benua Zamrud, termasuk warga kerajaan Elang, yang telah kusumpah untuk kulindungi, mungkin telah jatuh ke tangan Blackjack. Dia telah melahap semua gadis di benua Zamrud dengan tentakel jahatnya dan meningkatkan mereka ke tingkat yang tak terbayangkan. Apakah kau yakin bahwa pasukan ekspedisi Pangu Universe dapat menghancurkan Blackjack yang telah ditingkatkan sepenuhnya, Master Devourer? Yah, aku sih. Agen khusus Han yang gelisah berkata, apapun yang kau katakan, aku tidak akan membiarkanmu keluar dan mati. Pupil mata Putri Summer mengerut, sebelum tiba-tiba berubah dingin dan menusuk jantung Hante bagai dua kapak es. Wajahnya penuh kekecewaan. Kalau begitu, Tuan Han, apa bedanya Anda dengan Blackjack? Apa bedanya pergi bersama Anda dan kembali ke Blackjack? Putri Summer berkata dengan muram, baik kau maupun Blackjack tidak mengakui bahwa kami para gadis memiliki hak untuk memilih takdir kami sendiri. Kau menjaga kami di sisimu seperti mainan, boneka, atau semacam hewan peliharaan serbaguna. Kalian adalah pahlawan, kalian adalah penyelamat, kalian adalah iblis, kalian adalah penyelamat, dan kalian adalah protagonis dari petualangan glamor ini. Sedangkan bagi kami para gadis, kami hanyalah pengikut yang tidak penting yang hanya bisa menari dengan patuh sesuai dengan lintasan yang kau tetapkan. Selama kami menyimpang dari lintasan kami sedikit saja dan menunjukkan tanda-tanda, kehilangan kendali, kau akan melakukan apapun untuk menyeret kami kembali. Jika ini adalah wajahmu yang paling jujur, maka kau tidak lebih dari versi Blackjack yang lemah. Aku bahkan tidak punya alasan untuk pergi bersamamu. Apa maksudmu dengan, benar-benar lemah? Aku sangat kuat. Merasa terhina,
Hante tidak dapat menahan diri untuk berteriak, perbedaan paling penting antara aku dan Blackjack adalah aku mencoba membantumu, dan dia mencoba menyakitimu. Jika kau benar-benar ingin membantuku, biarkan saja aku menghadapi takdirku sendiri dan pertempuran yang seharusnya sudah dihadapi Putri Kerajaan Elang sejak lama, kata Putri Summer. Aku tidak bisa melakukan itu. Hante menggaruk rambutnya karena kesakitan. Pikirkan lagi, Saudari Summer. Pikirkan lagi. Jangan panggil aku, kakak. Hanya Teresa yang boleh memanggilku, kakak. Kau boleh memanggilku, Putri Summer, atau Nona Summer, kata Putri Summer dingin. Hante tertegun sejenak. Namaku Teresa. Tidak, kamu tidak. Putri Summer berkata, Teresa mengajariku mengangkat pedangku tinggi-tinggi, tetapi kau ingin aku menyerah melawan. Teresa memberitahuku bahwa gadis-gadis juga bisa berdiri sendiri dan menjadi penguasa takdir mereka sendiri, tetapi kau ingin aku meninggalkan saudara perempuanku dan melihat mereka mati tanpa melakukan apapun. Sebaliknya, aku melarikan diri ke negeri asing yang aneh bersamamu dan menyerahkan nasibku sepenuhnya di tanganmu agar kau menghakimi dengan belas kasihanmu. Teresa membangunkanku sebagai seorang wanita. Tidak masalah apakah itu pria atau wanita. Teresa membangunkan martabat dan harga diriku sebagai manusia. Dia membuatku menyadari makna hidup lagi dan mendapatkan kembali harga diri sebagai manusia. Harga diri ini telah hilang untuk waktu yang sangat lama sejak leluhurku, First Officer Quick, dan yang lainnya, membelot ke benua ini. Akhirnya aku menemukannya lagi, tetapi kau ingin aku memadamkan api jiwa yang tak tertandingi ini lagi. Tidak, Tuan Hunter. Anda bukan Teresa yang saya kenal, percayai, dan sukai. Mungkin, saat kau mendapatkan kembali wajah aslimu, Teresaku sudah mati. Tapi itu tidak masalah. Selama dia menjalani kehidupan yang nyata dan penuh gairah, apa yang perlu ditakutkan dari kematian? Bagaimanapun, aku tetap ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah membawakanku seorang teman baik, Teresa, dan telah membiarkanku melihat cahaya sejati melalui matanya. Jika aku tidak pernah melihat cahaya, aku bisa bertahan dalam kegelapan. Jika aku tidak pernah benar-benar hidup, mungkin aku bisa selalu berpakaian seperti Blackjack atau bonekamu. Kau akan mendandaniku seperti putri, yang patuh dan cantik dari dongeng dan membiarkanku menjalani kebahagiaan seperti mayat hidup. Sayang sekali saya tidak bisa melakukannya sekarang. Teresa punya harapan besar terhadap saya dan yakin bahwa saya bisa menciptakan keajaiban. Saya tidak ingin mengecewakannya, saya juga tidak ingin mengecewakan kebanggaan yang tak terpadamkan di dalam hati saya. Entah kau setuju atau tidak, aku sudah memutuskan untuk menghadapi takdirku sebagai putri kerajaan elang atau manusia sejati. Tak seorang pun bisa menghentikanku melawan takdirku, bukan kau, bukan pula Blackjack. Putri negeri elang mencengkeram pedangnya lagi dan melangkah menuju Hante. Matanya setajam mata elang yang membuat Hante bergidik. Minggir, putri dari negara elang memerintah dengan tenang dan tegas. Bab 3403. Hante tidak bisa menatap mata Putri Summer. Dia telah didorong mundur oleh aura mengintimidasi Putri Summer. Putri Summer berbalik dan menatap Jade. Biarkan aku keluar, itu akan baik untuk semua orang. Jade merenung sejenak lalu bertepuk tangan. Paduan logam cair di bawah kaki Putri Summer tiba-tiba tersebar, memperlihatkan pusaran perak. Putri Summer jatuh ke dalam pusaran. Paduan cair menutupi kepalanya. Tak lama kemudian, dia menghilang dari kokpit. Hante sangat terkejut. Kemudian dia marah besar. Dia melangkah maju dan mencengkeram kerah Jade, sambil berteriak, apa yang kau lakukan? Siapa yang menyuruhmu melepaskannya? Dia benar. Tidak akan ada gunanya bagi siapapun jika dia tetap di sini. Jade berkata dengan tenang, pertama, jika kau terus mengganggunya dan mengulur waktu, Blackjack akan menerobos dinding kabin dan menduduki tempat itu kapan saja. Kedua, kondisi mental Putri Summer tidak stabil. Jika kita tidak mematuhinya, dia mungkin akan menyebabkan kerusakan yang tak terkira. Ketiga, dan yang terpenting, meskipun Anda dapat memberi saya koordinat Pangu Universe, alam semesta itu luas, dan lompatan ruang angkasa serta kemampuan jelajah reguler kapsul pelarian tidak memuaskan. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa kita akan mencapai Pangu Universe setelah beberapa lompatan yang tepat. Mungkin, kita harus menjelajah luar angkasa selama beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun sebelum kita menemukan alam semesta Pangu. Setiap penumpang dalam kapsul pelarian akan mengonsumsi makanan dan bahan bakar 2 kali lebih banyak. Waktu pelayaran dan perjalanan kita akan berkurang setengahnya, yang berarti peluang menemukan Pangu Universe akan berkurang hingga 50%. Karena dia hanya penduduk asli benua Jade dan bukan tokoh kunci yang sangat penting, apa gunanya membawanya? Jika kamu sendirian, tingkat keberhasilan misi kita akan sangat meningkat, dan peluangmu untuk bertahan hidup akan sangat meningkat, tidakkah kamu setuju? Bagus sekali. Mata Hante merah padam, dan wajahnya mengerikan. Dia hendak meninju wajah perak giok yang acuh tak acuh itu. Sambil mengguncang giok itu dengan keras, dia berteriak, nilai manusia tidak dapat diukur dengan beberapa angka dingin. Aku tidak peduli. Aku perintahkan kau untuk menyeretnya kembali sekarang juga. Aku memiliki otoritas tertinggi atas Jade. Aku adalah calon Kapten Jade. Sebagai calon kapten, aku perintahkan kau untuk mendapatkannya kembali dengan cara apapun. Maaf, tapi kamu tidak punya sedikit pun gen penyihir yang tersisa di tubuhmu. Wajah Jade masih dingin dan kaku, tetapi ada nada mengejek dalam suaranya. Kau bukan lagi calon Kapten Jade, dan semua hak istimewamu telah dicabut. Karena kau tidak mau menerima misi dan kekuatan penyihir itu, kau tidak berhak meneriakiku. Kau pikir kau siapa? Mengapa aku harus menuruti perintahmu? Saya, wajah Hante pucat seperti tersambar petir. Ia mundur 2 langkah sambil memegangi dadanya, merasa ingin muntah darah.
Lagi pula, apa yang bisa kulakukan bahkan jika aku menyeretnya dengan paksa? Apakah aku harus membantumu mengikatnya dan memasukkannya ke dalam kapsul pelarian? Dia benar. Jika begitu, apa bedanya kau dan Blackjack? Kenapa dia memilihmu dan bukan Blackjack? Jade berkata, paling tidak, Blackjack 10 kali lebih tampan darimu, dan kemampuan bertarungnya 100 kali lebih tinggi. Dilihat dari fakta bahwa dia bisa menghadapi begitu banyak harem, dia pasti jauh lebih kuat darimu dalam hal itu. Selain itu, dia tidak punya hobi yang tidak boleh diketahui siapapun. Saya juga tidak punya hobi. Hante merobek pelindung dada melengkung di dadanya dan menginjak tanah dengan keras. Tentu saja, dia akan tetap mengenakan rok pendeknya untuk saat ini. Meskipun Jade bukan wanita sungguhan, rasanya aneh melepas roknya di depan Kapten Kelly. Baiklah, Jade mengakui, sekalipun kamu tidak punya hobi khusus, bukankah seharusnya kamu setidaknya mengakui bahwa kamu tidak setampan dan sekuat Blackjack? Hunter terdiam. Ia menggertakkan giginya, pipinya menggembung. Kedua pipinya terasa panas, dan matanya merah dan bengkak. Ia tidak tahu bagaimana cara melampiaskan depresinya. Mengakui kelemahan bukanlah hal yang tidak terhormat. Sebaliknya, itu adalah rasionalitas terbesar dari kehidupan yang cerdas. Jade berkata, jangan biarkan emosimu yang tidak berguna mengendalikan otakmu. Apakah kamu mengenal Putri Summer? Hante mengangguk pada awalnya, lalu menggelengkan kepalanya. Entahlah, Teresa cukup mengenalnya. Tapi aku mungkin bukan Teresa. Aku Hante, orang luar yang tidak ada hubungannya dengan tempat ini. Aku sama sekali tidak ingin menjadi hantu. Tentu saja, aku bukan adik perempuan Putri Summer. Bukankah itu cukup baik? Jade berkata, kau telah menjadi dirimu yang sebenarnya. Berhentilah berpikir berlebihan. Sekarang, aku telah mengaktifkan prosedur melarikan diri. Bersiaplah. Ayo pergi. Pergi secepat ini. Hante bingung. Tentu saja, Putri Summer memberi kita lebih banyak waktu. Kalau kita tidak pergi sekarang, kapan lagi? Sambil berbicara, Jade bertepuk tangan lagi. Dinding logam cair transparan yang dapat diamati dari luar kembali ke warna peraknya. Warna-warna penuh warna bersemi di sekeliling dinding. Semua jenis struktur baru disorot di bawah kendali nanomesin. Kokpit berubah menjadi ruang kendali kapsul pelarian. Di depan Hante, dinding kabin berwarna putih keperakan perlahan-lahan digantikan oleh alam semesta hitam yang luasnya seperti lautan. Cahaya yang tersebar membentuk peta bintang. Di belakangnya, sebuah kelompok hibernasi berbentuk seperti pupa perlahan melayang dan memeluknya. Diperkirakan kapsul pelarian akan dipasang dalam waktu 3 menit, dan semua persiapan akan selesai dalam waktu 5 menit. Jade berkata, sekarang, kamu boleh memasuki tujuan kita. Di depan Hante, sinar mistik berwarna-warni mengembun menjadi antarmuka masukan virtual. Dia mengulurkan tangannya tanpa sadar, hanya untuk ragu-ragu. Mengapa saya tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar? Dia bertanya pada Jade, mengapa kamu tidak membiarkanku melihat pertarungan antara Putri Summer dan Blackjack? Itu tidak akan ada gunanya bagimu. Jade berkata, itu hanya akan mengganggu kamu dengan emosimu yang membosankan. Tidak, aku ingin melihatnya. Hante menggertakkan giginya. Buat dinding kabin menjadi transparan lagi dan biarkan aku melihat pertarungan mereka. Jade terdiam. Jika kau tidak mengizinkanku melihat putri musim panas, aku tidak akan memasuki koordinat alam semesta Pangu. Hante bertekad, jika keadaan menjadi lebih buruk, Blackjack akan menerobos dinding kabin, dan kita akan mati bersama di tempat ini. Baiklah, jika menurutmu itu akan membuatmu merasa lebih baik. Jade mengangkat bahu tak berdaya dan menjentikkan jarinya. Dinding kabin perak itu kembali transparan. Bab 3404. Blackjack telah menyelesaikan peningkatannya. Lengkungan emas yang tampak seperti kilat menari-nari di antara rambut hitamnya dan matanya yang hitam. Rambut hitamnya yang tampak seperti air terjun menari-nari meskipun tidak ada angin. Wajahnya yang nyaris sempurna itu penuh dengan kemisteriusan dan kewibawaan, seperti juga kewibawaan seorang dewa dan misteri seorang raja iblis. Riak-riak gelombang otak menyebar dari otaknya. Terstimulasi oleh riak-riak emas itu, semua anggota lawan jenis terpesona olehnya. Meskipun mereka tidak mau menerimanya, mereka terpesona oleh aromanya dan tidak berani mendekatinya. Ketika Blackjack mengangkat tinggi tubuh Lord Cooper yang telah dimutilasi dan melemparkannya ke samping sebagai tanda penghinaan, tidak ada satupun manusia jahat yang berani menantangnya lagi. Blackjack tersenyum dan hendak berbicara ketika pedang patah merobek udara dan menusuk wajahnya yang sempurna dari belakang. Blackjack memiringkan kepalanya. Pedang patah itu melewati pipinya dan memotong salah satu rambutnya. Melihat rambut yang rontok, pupil mata Blackjack sedikit mengecil. Ketika dia berbalik, dia kebetulan melihat Putri Summer mengambil pedang kedua yang berlumuran darah dengan ujung kakinya, mengangkatnya di atas kepalanya, dan menatapnya dengan mata yang tak tergoyahkan. Blackjack tertegun sejenak. Kemudian dia tersenyum tulus dan membuka tangannya ke arah Putri Summer. Jadi, ini ahsiaku. Apakah kamu akhirnya bersedia keluar? Diamlah. Aku bukan musim panasmu. Aku bukan milik siapapun. Aku milik diriku sendiri. Putri Summer membentak, kau bukan Blackjack. Monster macam apa kau sebenarnya? Apa yang telah kau lakukan padaku dan saudara-saudariku? Blackjack memutar matanya. Dia sama sekali tidak malu karena wajah aslinya telah terekspos. Sambil mempertahankan senyumnya yang sempurna, dia berkata dengan santai, aku tahu ada yang salah dengan gadis bernama Teresa itu. Apa yang dia katakan kepadamu sehingga membuatmu begitu bingung? Jangan menghina Teresa. Dialah yang membangunkanku dan mengembalikan harga diriku serta makna hidupku. Putri Summer menggertakkan giginya. Dasar monster. Kau tidak pernah benar-benar mencintaiku dan saudara-saudariku, bukan?
Kau hanya memperlakukan kami sebagai boneka dan baterai agar kami bisa hidup dalam mimpi-mimpi indahmu dan ditelan olehmu tanpa sepengetahuan kami. Dengar, aku sudah terbangun. Aku tidak akan tertipu dan dimanipulasi olehmu lagi. Selain itu, aku tidak akan membiarkan tentakelmu yang jelek terus mengganggu adikku yang baik. Suster Natasha, Suster Hera, KR si gadis kucing, Vera si peri, dan semua suster lainnya, bangunlah sekarang dan lihatlah wajah monster yang sebenarnya. Jangan tertipu olehnya lagi. Jangan lagi berkutat dalam mimpimu sendiri. Putri Summer berteriak. Tidak ada gunanya. Mereka sangat mencintaiku dan memberikan segalanya kepadaku dengan sukarela. Bagaimana mereka bisa dibangunkan olehmu dengan begitu mudah? Blackjack tersenyum. Lagi pula, kamu bukan mereka. Bagaimana kamu tahu kalau mereka tidak bahagia sekarang? Ayolah, Asiaku. Kau hanya tertipu oleh Teresa sesaat. Aku tidak akan menyalahkanmu, asalkan kau kembali padaku. Apa salahnya menjadi My Summer? Aku pria terkuat di dunia. Aku akan melindungimu dengan baik. Dalam pelukanku, kau tidak akan mengalami masalah atau kemunduran lagi. Kau tidak akan harus menghadapi kehidupan yang sulit dan tantangan yang berbahaya. Apapun yang kau butuhkan, kau bisa mendapatkannya dariku kapan saja. Ketika orang lain mengetahui bahwa kau adalah wanita Blackjack, mereka akan memperlakukanmu seperti ratu sungguhan. Bukankah hidup seperti itu baik? Ayo ayo ayo. Suara Blackjack berangsur-angsur berubah menjadi gumaman. Riak-riak emas cemerlang menyebar dari kedalaman matanya yang hitam dan melilit putri musim panas seperti tentakel yang tak terlihat. Tentakel aslinya menjulur ke arah alis Putri Summer seperti cacing tanah yang jelek. Putri Summer tampaknya telah dihinggapi mimpi buruk. Kebingungan mengalir di matanya, tetapi dia tetap diam dan tercengang. Tentakel Blackjack semakin dekat ke arah Putri Summer. Bibirnya melengkung membentuk senyum percaya diri. Tiba-tiba, dengan sekejap pedang itu, kabut di mata Putri Summer terkoyak. Ia melepaskan kecemerlangan sang putri dari kerajaan elang, yang memotong tentakel-tentakel yang berusaha menggapainya seperti bilah pedang yang tak terhentikan. Kelopak mata Blackjack berkedut, memperlihatkan campuran antara keterkejutan dan kesakitan. Tentakel itu mendesis dan meliuk-liuk bagaikan ular berbisa yang kepalanya telah dipenggal. Aku bisa menghadapi hidupku sendiri dan semua kesulitan, kemunduran, dan tantangan tanpamu. Senyum percaya diri dan penuh tekad muncul di wajah Putri Summer. Aku tidak ingin hidup sebagai wanita siapapun, dan aku tidak butuh siapapun untuk memperlakukanku seperti ratu. Saat ini, aku adalah putri kerajaan elang. Suatu hari, aku akan menjadi ratu sejati dengan kekuatanku sendiri. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, membayangkan yang ada di depannya bukanlah Blackjack, melainkan sebuah tornado yang sangat besar. Dia akan mengalahkan tornado itu dengan kemauan dan tekadnya yang gigih. Kembali ke alam semesta Pangu, di sektor asal surga, di dataran tinggi terpencil yang agung, aura pedang yang menyilaukan muncul lagi di kapal-kapal antariksa di sisi lain alam semesta. Meskipun orang-orang yang memegang pedang itu berbeda-beda, kecerahan kehidupan mereka sama-sama glamor. Thunderous Tornado Saber Art, seni pedang yang bahkan dapat membunuh tornado. Wajah Blackjack lebih serius dari sebelumnya. Untuk sesaat, bahkan dia pun tersengat oleh tekad Putri Summer. Dia merasakan bahwa cahaya pedang itu meninggalkan rasa dingin di lehernya. Akan tetapi, tekad saja tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Apa? Tentakel di sekujur tubuh Blackjack tiba-tiba membesar 10 kali lipat dari ukuran aslinya, seolah-olah hampir 10 lengan iblis telah tumbuh dari tubuhnya. Dia menghantam Putri Summer, mengirimnya dan pedangnya terbang ke dinding kabin. Putri Summer memuntahkan darah dengan gila. Ia merasa setiap tulang di tubuhnya bergetar, tetapi ia masih mencengkeram pedangnya dengan sangat kuat sehingga gagangnya seolah meleleh ke dalam daging, tulang, dan jiwanya. Ada jalan yang mudah menuju surga, tetapi kamu memilih untuk menerobos ke neraka dan menderita. Aku tidak mengerti mengapa kamu mencari kematianmu sendiri. Mengapa kamu tidak bisa seperti gadis-gadis lainnya? Sambil melambaikan tentakel iblisnya, Blackjack berjalan ke arah Putri Summer tanpa tergesa-gesa. Karena, batuk-batuk, batuk-batuk-batuk. Putri Summer berlutut. Kedua kakinya gemetar cukup lama sebelum ia menegakkan tubuhnya dengan bantuan pedangnya. Matanya masih bersinar seperti bintang pagi di wajahnya yang berdarah. Beginilah seharusnya gadis-gadis. Tidak, pria dan wanita adalah manusia yang seharusnya. Tidak peduli betapa menyedihkan dan kejamnya nasib kita harus bangkit dengan kekuatan kita sendiri dan menghadapinya secara langsung. Kita harus berjuang dan berjuang. Bab 3405. Apa? Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, dia kembali terhempas oleh tentakel Blackjack dan jatuh ke tumpukan mayat dan lautan darah. Luka yang tak terhitung jumlahnya ditinggalkan padanya oleh tulang-tulang tajam para iblis. Putri Summer berlumuran darah. Tidak diketahui apakah itu darahnya atau darah iblis. Benar sekali. Tapi apa gunanya? Menjilati cipratan darah dari tubuh Putri Summer, Blackjack tersenyum dan berkata, aku suka manusia. Aku suka kalian makhluk kecil yang emosi dan keinginannya selalu meledak-ledak. Kecemerlangan seperti itu adalah satu-satunya hal yang dapat mengisi perut para dewa dan setan di alam semesta dimensi yang lebih tinggi. Kemudian, kita akan menelan semua dewa dan setan. Kalian seperti lalat yang terkunci dalam botol kaca. Kalian melihat dunia luar yang indah dan berdengung serta bertabrakan satu sama lain hingga kepala kalian berdarah, dan kalian bahkan berubah menjadi tumpukan karya seni berdarah di dinding kaca. Mungkin, kalian seperti ngengat yang melesat ke dalam api. Ini adalah perintah utama yang telah terukir jauh di dalam gen kalian dan tidak dapat diubah. Kalau begitu, karena kau tidak mau melompat ke pelukan hangat yang kubuat untukmu dan harus menghadapi kenyataan yang kejam dan mengerikan, kau bisa mengambil senjatamu dan terus berjuang sesuai keinginanmu. Lalu, berjuang dan berteriaklah. Matilah dalam keputusasaan yang mendalam.
Blackjack tertawa terbahak-bahak. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya muncul dari punggungnya dan menari-nari dengan liar seperti ribuan ular. Putri Summer menggertakkan giginya dan mencoba berdiri lagi dan lagi, tetapi terus-menerus terjatuh ke tanah. Tulang-tulang yang patah dan bilah-bilah yang patah menggores lebih banyak luka, dan lebih banyak darah mengalir keluar. Para iblis di sekitar semuanya tergerak oleh tekad Putri Summer. Mereka semua mengepalkan senjata dan menggertakkan gigi untuk melawan rasa takut Blackjack. Hela sang naga wanita, Natasha sang kapten kelompok tentara bayaran, Kir si gadis kucing, Vela sang peri, dan semua gadis lain yang dikendalikan Blackjack menyaksikan segalanya dengan tenang dengan mata abu-abu coklat mereka. Mereka tidak memiliki emosi. Tubuh mereka seolah-olah disegel oleh Blackjack. Mereka tidak bergerak sama sekali. Namun, jauh di dalam mata abu-abu yang tampak seperti es itu, riak-riak melonjak dalam cara yang paling lemah. Kakak-kakak, bangun. Putri Summer akhirnya berdiri, tetapi setiap detik yang dilakukannya merupakan siksaan yang lebih buruk daripada kematian. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Blackjack sendirian. Ia hanya berharap usahanya dapat membangunkan Hera, Natasha, Vera, dan Kir sehingga mereka dapat memutus pasokan energi Blackjack. Jika mereka bertarung berdampingan lagi, kemungkinan untuk menang mungkin kecil. Bangunlah, saudariku. Bangunlah dan hadapi Blackjack yang sebenarnya bersamaku. Kita bisa menciptakan keajaiban dalam takdir sejati kita. Putri Summer berteriak dalam hatinya. Namun, Blackjack tampaknya telah membaca pikirannya. Ia berkata dengan santai, saat ini, apakah kamu sedang mengharapkan keajaiban? Apakah kamu tahu apa sebenarnya keajaiban itu? Mukjizat adalah sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Kapsul penyelamat telah disiapkan. Kapsul itu akan menyala dalam 10 detik. Tempat ini terlalu berbahaya. Tidak akan terlambat untuk menentukan koordinat lompatan luar angkasa setelah kita berlari ke lautan bintang yang tak terbatas. Hitung mundur dimulai. 10, 9, 8, 7. Di dalam kapsul pelarian, suara Jade yang tenang dan dingin bergema. Hante seperti baru saja mendapat pukulan tepat di tengah wajahnya. Dia berjongkok di kursi logam cair dengan linglung dan menyaksikan pertarungan antara Putri Summer dan Blackjack. Darah Putri Summer tampak mengalir di pupil matanya. Dia seperti kesurupan dan menggigil tak terkendali, seakan-akan setiap luka di tubuh Putri Summer juga menimpanya. Berhenti. Ketika dia melihat Putri Summer berdiri gemetar dari genangan darah, menyeret tubuhnya yang terluka, benteng rasionalitas di dalam otaknya akhirnya hancur. Dia berkata dengan suara rendah, hentikan hitungan mundur. Apa? Jade terdengar terkejut, tetapi hitungan mundur terus berlanjut. Aku sudah bilang padamu untuk berhenti. Hante tiba-tiba melompat dari tempat duduknya, matanya penuh amarah terhadap dirinya sendiri dan Blackjack. Dia berteriak, bahkan jika kalian meluncurkan kami sekarang, aku tidak akan pernah memberitahu kalian koordinat Pangu Universe. Aku bersumpah bahwa aku lebih baik mati karena kehausan, kelaparan, dan usia tua di lautan bintang yang tak terbatas. Tunggu saja sampai menjadi tumpukan tembaga dan besi yang terbuang dan kehabisan energi. Jade menghentikan hitungan mundur. Tetesan logam cair mengembun ke Kapten Kelly lagi di depan Hante. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tanya Jade dengan tenang. Aku tidak tahu. Hante ragu-ragu. Aku hanya merasa bahwa, melihat Sister Summer dan banyak gadis lainnya dianiaya oleh Blackjack, aku tidak punya nyali untuk pergi. Kamu tidak terlalu pengecut. Kamu hanya membuat pilihan yang paling masuk akal bagi orang biasa dalam situasi seperti itu. Jadi, mereka hanyalah orang biasa yang tidak punya nyali dan tidak punya keistimewaan, jawab Jade. Petik 2, petik 2. Apakah kau juga berpikir bahwa aku tidak cukup jantan dan bahkan lebih buruk dari Blackjack, si bajingan? Dari sudut pandang fisiologis, Anda sekarang 100% laki-laki. Tidak ada keraguan tentang itu, jawab Jade. Bagaimana dengan sudut pandang lainnya? Tanya Hante. Jade terdiam. Dengan kata lain, organ ini adalah satu-satunya bukti bahwa saya masih seorang pria. Hante menyeringai dan menggelengkan kepalanya perlahan. Dia berkata dengan sedih, tidak. Atau lebih tepatnya, aku tidak pernah menjadi pria sejati. Paling tidak, aku bukan pria seperti Tuan Yao, Tuanku, Lei Chenghu, Bos Bai, atau bahkan Kaisar Muda Li Jialing atau juara tinju. Saya tumbuh di surga yang berdarah-darah. Meskipun guru memberi saya sedikit cahaya, kegelapan di sekeliling saya terlalu kuat. Begitu kuatnya sehingga kami harus melakukan apapun yang kami bisa untuk bertahan hidup. Kami tidak punya waktu untuk memikirkan harga diri, martabat, misi, arti penting, atau apakah kami laki-laki atau bukan. Meskipun serangkaian kebetulan mempertemukan saya dengan Guru Yao dan para pria serta wanita paling terkemuka di alam semesta Pangu, dan saya mengikuti mereka melalui semua perjuangan yang luar biasa dan menggetarkan jiwa, saya sebenarnya sangat jelas di lubuk hati saya bahwa mereka adalah tokoh utama dalam perang tersebut, dan saya hanyalah sosok tidak penting yang bertanggung jawab atas latar belakang tokoh utama tersebut. Tidak pernah ada kesempatan yang mengharuskan saya untuk membuat keputusan akhir, membalikkan keadaan, membakar hidup saya sepuasnya, dan melepaskan semua kejantanan saya. Dalam keadaan normal, saya hanya perlu mengikuti di belakang Old Yao, Bos Bai, atau Lord Fish King dan membantu mereka membersihkan medan perang. Itulah sebabnya, itu sebabnya aku bisa menipu diriku sendiri berkali-kali. Aku bisa menipu diriku sendiri dengan berpikir bahwa Master Yao, Bos Bai, Raja Tinju, dan aku adalah orang-orang yang setingkat dengan Kaisar Muda, Li Jialing, dan bahwa kami adalah ahli yang cukup berani untuk menghadapi nasib berdarah kami. Kemampuan bertarung kami bisa bervariasi, tetapi hati yang kuat adalah sama. Sebenarnya, jauh di dalam hatiku, aku tahu. Kita berbeda. Mereka adalah pria sejati, para pahlawan yang mengguncang lautan bintang. Bahkan Li Jialing,
kaisar muda yang paling kubenci, pernah berdiri dengan gagah di atas kapal antariksa dan memimpin serangan terhadap musuh yang 10 kali lebih kuat darinya. Tidak, sebenarnya, aku tidak benar-benar membenci Li Jialing sama sekali. Aku hanya mencoba menyanjung diri sendiri dengan alasan, bersaing dengan Li Jialing. Untuk itu, aku bahkan berbohong kepada diriku sendiri dan memaksakan diri untuk bersaing dengan Li Jialing demi gelas itu. Setelah aku membelah hatiku yang terdalam, apakah aku benar-benar jatuh cinta pada Liu Li? Kurasa tidak, aku selalu menganggap Liu Li sebagai saudara perempuanku, tetapi daya saingku bangkit karena Li Jialing. Ada cewek lain, cewek yang pernah dekat sama aku. Apa aku pernah cinta sama mereka, bahkan sedetik pun? Kayaknya enggak, aku cuma mau buktiin kalau aku udah dewasa dan berubah dari cowok jadi cowok sejati. Sebenarnya, hehe, semakin aku ingin membuktikan kepada dunia bahwa aku adalah pria sejati, semakin aku menjadi bahan tertawaan. Li Jialing mungkin tidak pernah menganggapku tinggi dan tidak pernah menganggapku sebagai pesaing sejati. Benar, itu bukan salahnya. Bahkan aku memandang rendah diriku sendiri seperti itu. Aku merasa bahwa aku seorang pengecut, bajingan, sampah, dan bahan tertawaan. Kecuali satu organ lagi, aku tidak punya satu jari pun di tubuhku. Aku bukan pria sejati. Pada saat ini, air mata sudah mengalir di wajah Han. Pada saat ini, dia kebetulan mendengar kata-kata Blackjack di luar. Mukjizat adalah sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Perkataannya membuat pupil mata Hante mengerut menjadi dua supernova yang hendak meledak. Hante memegangi selangkangannya dan terdiam cukup lama seperti patung yang menggigil. Batu giok, akhirnya dia berbicara dengan suara yang bahkan lebih kasar daripada menangis. Bisakah kau mengembalikan gen penyihir kepadaku? Jade bertanya, apa yang kamu inginkan? Saya ingin kekuatan. Hante mencengkeram selangkangannya dengan sangat kuat hingga urat-urat di punggung tangannya menonjol. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya berhenti menggigil dan ragu-ragu. Kecemerlangan di matanya meledak saat ia menyatakan dengan tegas, satu kata demi satu, aku ingin menjadi pria sejati. Bab 3406. Jade menatap tangan Hante. Riak-riak perak muncul di sudut matanya, seolah-olah ia merasakan sakit untuk Hante meskipun ia adalah kecerdasan buatan. Izinkan saya mengingatkan Anda, jika kamu menyuntikkan gen penyihir ke dalam tubuhmu, kamu tidak akan bisa mendapatkan kekuatan apapun. Tubuhmu harus diaktifkan sepenuhnya dan menunjukkan karakteristik gen untuk melepaskan warisan Kapten Jade. Namun, jika kamu melakukan itu, kamu akan tetap berada dalam kondisi, Teresa, untuk waktu yang lama. Apakah kamu yakin ingin melakukannya? Aku yakin. Hati Hante terasa sakit sekali hingga ia hampir menangis. Urat-urat di punggung tangannya berangsur-angsur tenang, dan genggamannya berubah menjadi belayan penuh kasih sayang. Dia meraba-raba ke atas dan ke bawah, patah hati. Apakah kamu sudah jelas tentang konsekuensi tindakanmu, atau kamu sudah memutuskan untuk berubah menjadi pria sejati dalam wujud, Teresa? Jade memiringkan kepalanya dan berpikir lama, tetapi dia masih tidak dapat memahami logika di baliknya. Dia hanya dapat berkata dengan serius, manusia memang makhluk cerdas berbasis karbon yang menarik. Seringkali, saya tidak dapat membedakan apakah Anda benar-benar cerdas atau hanya monyet yang berlarian membabi buta dengan keberuntungan yang luar biasa. Hentikan omong kosong itu. Mata Hante merah padam, dan suaranya serak. Berikan padaku gen penyihir dan aktifkan sepenuhnya sebelum aku menyesalinya. Tidak masalah. Tapi kau harus mengerti bahwa, bahkan jika gen penyihir diaktifkan, mustahil bagimu untuk mencerna dan menyerap semua pengetahuan Kapten secara instan. Peluangmu untuk mengalahkan Blackjack dalam waktu singkat masih tipis. Coba kulihat. Sekarang peluangnya di bawah 0,5%. Jade mengingatkannya dengan sabar, apakah kamu yakin ingin berjudi dengan cara yang tidak ada peluang untuk menang? Jika nasib umat manusia dapat ditentukan oleh data dingin, apa pentingnya keberadaan kita? Hante menggertakkan giginya. Seluruh otot tubuhnya bergetar karena marah dan malu. Aku tidak peduli dengan kemungkinan keberhasilan. Aku hanya tahu apa yang harus kulakukan. Lalu, bagaimana dengan takdirku? Jade berkata, misi saya adalah membangun kembali Jade dan seluruh armada. Saya tidak bisa berdiam diri dan melihatmu memulai petualangan tanpa harapan yang akan membawa kita pada kehancuran. Kita tidak akan hancur. Kita bisa membuat kesepakatan. Melihat batu giok itu, urat-urat di dahi Hante tampak menonjol. Selama kamu memberiku dan mengaktifkan gen penyihir, sebagai gantinya, aku akan memberitahumu koordinat alam semesta Pangu. Menurutku, karena kamu sangat pintar, selama kamu memiliki koordinatnya, kamu dapat mengendarai kapsul pelarian ke alam semesta Pangu bahkan tanpa aku, kan? Kau bisa menyetel kapsul pelarian ke kondisi siap dan menunggu pertarungan terakhir antara Blackjack dan aku. Jika aku gagal, kau akan. Jika itu adalah pertandingan pria dan wanita. Jade menyela, kau sudah kalah saat kau menyuntikkan gen penyihir, bukan? Petik 2, petik 2. Hante menarik napas dalam-dalam dan menahan keinginan untuk mencekik kecerdasan buatan itu lagi. Kalau begitu, kabur saja dan cari sendiri teman-temanku di alam semesta Pangu. Ceritakan semuanya tentangku. Tunggu dulu. Tidak perlu membicarakan transformasiku menjadi Teresa. Katakan saja aku tewas dalam pertempuran hebat sebagai Hante. Mereka pasti akan membalaskan dendamku. Coba kulihat. Kau bisa mencari Raja Tinju dulu. Dia adalah kecerdasan buatan sepertimu. Kecerdasan buatan yang sangat jujur, dapat diandalkan, dan dapat dipercaya. Dia pasti akan membantumu. Saat Anda mengira kecerdasan buatan itu, jujur dan dapat dipercaya, Anda sudah tertipu, kata Jade dengan suara rendah. Apa yang kau katakan? Direktur Han terlalu gugup dan bersemangat untuk mendengar dengan jelas. Tidak ada apa-apa. Jade berpikir sejenak. Usulanmu dapat diterima.
Ayo, kalau begitu. Hante menggertakkan giginya, wajahnya berkerut. Keringat dingin mengalir di dahinya seperti air terjun. Cepat dan cepat. Baiklah, Jade bergumam, namun, apakah kau yakin tidak butuh 2 menit lagi? Menurut perhitunganku yang tepat, Putri Summer dan yang lainnya bisa bertahan selama beberapa menit lagi. Aku bisa memberimu 2 hingga 3 menit untuk mengucapkan perpisahan singkat. Kau mungkin tidak akan melihatnya untuk waktu yang sangat lama. Hante ragu-ragu sejenak. Namun keberanian Putri Summer dalam pertempuran berdarah itu mendesaknya bagai trompet yang tak bersuara. Lupakan. Hante memejamkan mata dan berkata, menahan rasa sakit, biasanya aku butuh waktu setengah jam untuk berjalan. 2 hingga 3 menit tidak akan membantu sama sekali. Itu bahkan akan mengikis tekad yang telah kubangun dengan susah payah. Hentikan omong kosong itu. Lakukan sebelum ia menyadari apa yang sedang terjadi dan menyakitiku. Baiklah. Giok itu mendesah pelan dan berubah menjadi bunga perak lagi, menyelimuti Han. Otot-otot di sudut mata Hante menggigil, dan air mata pahlawan yang panas mengalir di wajahnya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tubuhnya dan memakukannya ke tanah seperti seorang pejuang yang bertekad untuk mempertahankan posisinya. Dari federasi hingga imperium, para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya mengorbankan diri mereka demi masa depan cerah peradaban umat manusia. Mereka tidak takut bahkan jika tubuh dan jiwa mereka hancur. Saya hanya mengorbankan sesuatu yang tidak lebih besar dari sekum. Apakah itu penting? Hante menghipnotis dirinya sendiri dengan memadatkan keyakinan yang transparan dan tidak dapat dihancurkan di dalam hatinya. Hal terpenting bagi seorang pria adalah bermurah hati. Jangan bersikap picik seperti wanita. Jika Anda bahkan tidak sanggup menghabiskan sejumlah uang yang sedikit, pria macam apa Anda? Selain itu, hakikat masalahnya pada dasarnya berbeda dari para maniak gangguan mental dalam catatan kultivasi kuno yang mengayunkan pedang mereka untuk mempraktikkan teknik iblis tirani. Bagaimanapun, setelah mengayunkan pedang mereka, mereka tidak akan memiliki keturunan, tetapi aku berbeda. Aku masih bisa memiliki keturunanku sendiri. Tetapi setelah aku kembali ke alam semesta Pangu, akan sulit bagiku untuk menjelaskan diriku kepada Liuli. Liuli adalah gadis yang polos dan setia. Dia pasti sudah lama mencintaiku, tetapi dia tidak berani menyatakan cintanya kepadaku karena cinta persaudaraan, bukan? Jika aku berubah menjadi Teresa selamanya, aku harus memutuskan perasaannya dengan pedang intelektual. Kuharap dia tidak akan bersedih terlalu lama dan segera menemukan pasangan yang baik. Cukup, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Seorang pria harus membuat keputusannya sendiri. Ayolah, akulah pria yang akan menjadi Raja Meriam di Lautan Bintang. Tantangan terberat, siksaan paling menyakitkan, dan nasib paling menyedihkan tidak dapat menghentikanku untuk memulai jalanku sendiri. Ayolah. Hante meraung histeris. Kemudian, ditutupi oleh bunga-bunga perak dan berubah menjadi kepompong raksasa lagi. Tak lama kemudian, riak-riak muncul di permukaan kepompong. Gelembung-gelembung bermunculan, dan uap panas menyembur keluar saat gelembung-gelembung itu meledak. Seolah-olah binatang buas yang kekuatannya telah meningkat 100 kali lipat itu hendak dilepaskan. Apakah ini kekuatan? Dari kedalaman kepompong putih keperakan yang hendak meledak, terdengar suara perempuan yang jelas dan merdu namun sangat sedih. Blackjack, kau tidak akan pernah bisa membayangkan betapa menyakitkan harga yang mereka bayar untuk mendapatkan kekuatan ini. Tunggu, Hicks, sakit. Kenapa iblis di dalam tubuhku masih membuatku kesakitan? Sudah lama sekali. Ah, jahat. Blackjack, aku tidak peduli. Ini semua salahmu. Hari ini, aku akan membunuhmu. Bab 3407. Putri Summer seperti sedang kesurupan. Ia merasa kembali ke hari ketika ia hampir digigit ular berbisa di Taman Kerajaan Elang. Dia samar-samar ingat bahwa itu adalah ular merah yang tembus cahaya dan cantik. Kelihatannya tidak berbahaya dan bahkan agak lucu. Akan tetapi, ketika dia mengulurkan tangannya karena ketidaktahuannya, kepala ular merah kecil itu terbelah menjadi mulut berdarah yang tampak seperti capit kepiting dan menggigit tangannya dengan brutal. Saat itu, dia sangat pemalu. Dia selalu pemalu. Pikirannya kosong. Dia tidak berani atau tidak bisa melarikan diri. Dia hanya bisa berteriak. Lalu, dengan sekejap pedangnya, ayahnya memenggal kepala ular berbisa itu dan menginjak-injak tubuhnya yang telah hancur. Putri Summer teringat bahwa ayahnya, Raja Kerajaan Elang, pahlawan yang tak terkalahkan di hatinya, telah memeluknya erat. Jenggot berbulu ayahnya memberinya rasa aman yang hangat. Dia seperti anak burung yang tidak tahan meninggalkan sarangnya dan ingin meringkuk di dalam sarang selama sisa hidupnya. Jangan takut, sayangku. Ia sudah mati. Raja Bangsa Elang berkata, ayah telah membunuhnya. Ayah akan melindungimu selamanya. Benar-benar, Putri Summer teringat masa mudanya yang bodoh. Sambil menahan air matanya yang ketakutan, dia bertanya dengan suara gemetar, apakah ayah benar-benar akan melindungi Summer selamanya? Hahaha, tawa sang raja bagaikan guntur di sore musim panas. Dadanya yang kuat bergetar pelan, memberi sang putri rasa aman. Tentu saja, kau adalah putriku yang paling cantik dan mutiara seluruh kerajaan Elang. Aku dan orang-orang kerajaan Elang akan melindungimu, memanjakanmu, dan membuatmu bahagia selamanya. Aku bersumpah. Putri Summer ingat bahwa dia sangat lega ketika mendengar kata-kata ayahnya. Sejak saat itu, ia tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu melakukan apapun. Ia akan mendengarkan ayahnya dan menjalani hidup tanpa beban selamanya. Namun, adegan berikutnya yang muncul dalam benaknya adalah ayahnya tergeletak di genangan darah dengan pedang panjang pamannya tertancap di tubuhnya. Dia belum mati, namun, dia menatap putrinya yang bersembunyi di sudut ruangan dengan penuh penyesalan.
Tidak diketahui apakah ia menyesal telah mencurahkan terlalu banyak cinta kepada putrinya sebelum kematiannya dan membesarkannya menjadi burung kenari dalam sangkar. Ketika malapetaka menimpa mereka, putrinya tidak dapat berbuat apa-apa selain menyaksikannya berdarah-darah. Putri Summer teringat bahwa kepalanya kosong saat dia keluar dari istana. Selain ketakutan dan kebingungan yang amat sangat, dia sama sekali tidak punya keberanian untuk membenci pamannya, seperti tikus yang ditelan kucing. Dia sepertinya mendengar bahwa, setelah pamannya membunuh ayahnya dan gagal menemukannya, dia tertawa terbahak-bahak di istana. Larilah, Asia sayang. Lagi pula, hanya itu yang bisa kau lakukan. Ayah salah. Ayah benar-benar salah. Sambil berlinang air mata, Putri Summer berkata, tidak ada yang bisa melindungiku selamanya kecuali diriku sendiri. Bukan kamu, bukan warga kerajaan elang, bukan dewa dan iblis dalam legenda, dan hanya diriku sendiri. Aku. Rasa sakit yang luar biasa menguapkan air matanya, dan Putri Summer kembali ke dunia nyata. Dia diikat oleh tentakel Blackjack. Matanya merah lalu hitam, dan dunia di sekitarnya begitu kacau sehingga dia hampir mati lemas. Mayat-mayat berlumuran darah berceceran di mana-mana. Orang-orang yang dirasuki setan, yang tidak mempercayainya, mengumpulkan keberanian terakhir mereka dan melancarkan serangan baru terhadap Blackjack. Kemudian, mereka berubah menjadi sisa-sisa yang hancur dan berdarah. Hela sang naga wanita, Natasha sang kapten kelompok tentara bayaran, Vera sang peri, dan Kir sang gadis kucing masih berada di bawah kendali Blackjack, meskipun Putri Summer dapat merasakan bahwa jiwa mereka yang berduka mengirimkan riak-riak lemah sebagai respons terhadap panggilannya. Tetapi mereka sudah terlalu lama kehilangan kesadaran, dan Blackjack terlalu kuat bagi Putri Summer untuk membangunkan mereka sendirian. Sekarang, apakah kamu masih percaya pada harapan? Dengan dukungan beberapa tentakel, Blackjack perlahan melayang ke arah Putri Summer dan tersenyum padanya. Pada saat yang sama, ia melambaikan salah satu tentakel yang lebih tipis dan mengulurkannya ke tengah alis Putri Summer. Atau mungkin, setelah cukup menderita, kau akan bangun dan berubah pikiran. Alih-alih mencari masalah, kau akan kembali ke pelukanku. Putri Summer memandangnya dan tiba-tiba menganggapnya lucu. Aneh sekali dia pernah jatuh cinta pada badut seperti itu di masa lalu. Dia pasti buta. Putri Summer meludah ke tanah seperti wanita paling kejam di jalan. Blackjack menyipitkan matanya. Swoosh! Ujung tentakel terbelah seperti kelopak kepiting dan berubah menjadi mulut berdarah. Segalanya tampak kembali seperti saat Putri Summer berusia 6 tahun. Tidak, itu berbeda. Pada usia 6 tahun, dia hanya bisa berteriak. Tetapi saat ini, dia telah belajar cara tersenyum. Di samping itu dia sedang memegang pedangnya yang patah. Ayolah, kau tidak akan bersikap sombong untuk waktu yang lama. Aku sudah memberimu cukup waktu. Hante dan Jade telah kembali untuk membantu. Armada dari alam semesta Pangu pasti akan memusnahkanmu. Putri Summer berpikir dalam hati. Atau lebih tepatnya, dia berharap demikian. Mendesis. Mulut berdarah penuh taring itu terbuka seperti kepala ular dan menggigitnya dengan brutal. Dia memeras sisa tenaganya dari lubuk jiwanya dan menebas tentakel di balik mulut berdarah itu dengan pedang patah miliknya. Bibir Blackjack melengkung membentuk senyum menghina. Orang-orang yang telah dirasuki setan yang masih hidup memandang Putri Summer yang sudah hampir meninggal dengan menyedihkan dengan penuh kekaguman sekaligus penyesalan. Namun, pada detik berikutnya, cahaya putih berkedip-kedip. Kepala ular yang terbentuk oleh perluasan tentakel itu terbang tinggi. Darah menyembur keluar, dan tentakel yang patah menari-nari dengan liar. Blackjack menjerit kaget dan kesakitan. Lepaskan gadis itu. Lawanmu adalah aku. Sebuah suara yang terdengar familiar sekaligus asing memasuki telinga Putri Summer bagai kilat, membuat matanya terbelalak tak percaya. Kemudian, Putri Summer merasakan tekanan di sekujur tubuhnya berkurang drastis. Tentakel yang mengikatnya berdesis dan mundur. Dia kehilangan kendali dan jatuh dari langit, hanya untuk jatuh ke pelukan hangat dan lembut lainnya. Dia melihat mata besar dan berair yang seolah-olah berisi bintang-bintang di alam semesta, kebanggaan yang pernah membuatnya menjadi manusia. Han, istimewa, Teresa. Putri Summer terkejut sekaligus senang. Dia tidak menangis saat melawan Blackjack, betapapun menyakitkannya itu. Namun saat ini, dia sama sekali tidak bisa menahan air matanya. Kau tidak pergi. Kau berubah kembali. Ya, aku tidak melakukannya. Sambil menggendong si cantik di tangannya, Teresa tersenyum. Kita pernah berbicara tentang berjuang berdampingan, bukan? Ya, tapi, Putri Summer tak dapat menahan pandangannya untuk beralih dari dada Teresa ke perutnya. Aromamu semakin kuat. Apa kau benar-benar, Ya, aku sudah membuat pilihanku. Teresa berkata dengan serius, jangan khawatirkan aku. Itu hanya cedera ringan. Tidak perlu khawatir. Cepat atau lambat kau akan terbiasa. Lagi pula, ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Putri Summer tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Teresa terdiam lama sekali. Di sini lebih sejuk. Katanya dengan muram. Kemudian, dia meletakkan Putri Summer di tanah dengan lembut dan berdiri tegak. Dia menatap Blackjack dengan mata yang paling panas, paling penuh kebencian, dan paling marah di seluruh alam semesta. Bab 3408. Orang-orang yang disetankan yang masih hidup melihat suatu pemandangan yang tak terlupakan. Diterangi oleh miliaran cahaya menyilaukan yang cukup untuk menerangi seluruh sektor iblis darah, seorang Valkyrie yang gagah berani secara bertahap turun dari kubah yang bersinar itu. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan logam putih perak yang mengalir yang menguraikan sosoknya yang menggetarkan jiwa dan memadat menjadi bentuk sisik naga dan api.
Parasnya yang rupawan dan tubuhnya yang menggetarkan jiwa, tidaklah cukup untuk membangkitkan pikiran-pikiran jahat manusia yang telah kerasukan setan, sebab kedua matanya yang begitu berang hingga dapat membelah langit dan bumi, memancarkan kesombongan yang bukan saja dimiliki oleh kaum lelaki, tetapi juga semua manusia. Melihat baju zirah logam cair di tubuhnya berkembang dalam berbagai bentuk, dengan cakar tajam, gigi, dan sayap lembut yang memantulkan sinar cahaya warna-warni, pikiran semua orang yang dirasuki iblis menjadi kosong, dan mereka semua ingin berlutut dan menyembahnya. Pada akhirnya, baju besi logam cair berwarna perak itu berubah menjadi lautan merah karena amarah dan tekadnya. Ratu Merah, para tetua klan Turing terpicu oleh kenangan yang terukir di bagian terdalam gen mereka. Gambaran di depan mata mereka tampak tumpang tindih dengan kebanggaan yang telah berkembang ribuan tahun yang lalu. Para tetua klan Turing menangis terseduh-seduh. Seorang permaisuri baru telah lahir. Petik 2, Blackjack menyipitkan matanya dan mengamati gadis di depannya yang memancarkan aura kuat. Tiba-tiba dia tersenyum. Teresa, aku tahu kau bukan gadis biasa yang tidak akan menerima apapun. Aku tidak tahu kau adalah orang pertama yang menerima warisan dari Crimson Queen. Blackjack tersenyum dan mengulurkan tangannya ke Teresa. Saat ini, kamu adalah wanita terkuat di dunia, dan aku adalah pria terkuat di dunia. Persatuan kita pasti akan menciptakan keajaiban baru. Brengsek, Teresa melindungi Putri Summer di belakangnya dan mengakhiri ajakan Blackjack dengan air liurnya. Dia berteriak, sampah, bajingan, binatang, kaki babi, pria terkuat, macam apa kamu sebenarnya? Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pria sejati. Apa? Blackjack tak kuasa menahan tawa. Ia melihat ratusan harem di sekitarnya dan berkata, gadis-gadis cantik tidak berpikir begitu. Sebentar lagi, seluruh sektor setan darah dan benua Zamrud akan berguncang di hadapanku. Semua orang harus tunduk dan menyembahku. Aku bahkan bisa keluar dari dunia terkutuk ini dan menaklukkan miliaran bintang. Bukankah itu, pria sejati? Jika itu definisimu tentang pria sejati, Blackjack, aku hanya bisa bilang bahwa kamu salah besar. Teresa mengangkat alisnya dan menggertakkan giginya. Blackjack, untuk mewujudkan ambisimu, kau menipu dan mengeksploitasi perasaan paling murni dari begitu banyak gadis. Kau mendapatkannya dengan cara yang tercela dan tak tahu malu, dan kau mengeksploitasi daging dan darah mereka untuk membuka jalan menuju lautan bintang. Pria macam apa kau, pria tak tahu malu yang hanya tahu cara bersembunyi di balik wanita. Bahkan jika kau benar-benar memaksa miliaran orang untuk gemetar dan tunduk padamu, bahkan jika kau dapat menelan bintang-bintang dan menjadi penguasa alam semesta, kau hanyalah seorang pengecut. Biar ku beritahu sesuatu, Blackjack. Pria sejati tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Tidak ada hubungannya dengan status, kekuasaan, atau uang. Pria sejati adalah sebuah keyakinan. Dia bertekad untuk berjuang sampai akhir demi melaksanakan keyakinannya dan menyerahkan hal-hal yang paling berharga. Sekarang, biarkan aku mengajarimu bagaimana menjadi pria sejati. Teresa mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Jarum-jarum tajam yang tak terhitung jumlahnya mencuat keluar dari permukaan baju besi logam cair itu bagaikan landak. Kobaran api itu bagaikan obor yang menyala-nyala. Bahkan orang-orang yang berada jauh di sana pun bisa merasakan semangat juang yang membara. Bahkan Blackjack pun terpana oleh auranya yang mengintimidasi. Kebingungan mengalir di kedalaman matanya, dan sepertinya ada riak yang tidak diinginkan berkedip. Namun, ia segera tersadar. Ia bahkan lebih marah karena ia telah berada dalam kondisi tak sadarkan diri. Hai, hampir 100 tentakel melesat ke Teresa dari berbagai arah. Meskipun orang-orang yang teriblis itu telah merasakan aura Teresa yang mengintimidasi, mereka tidak mengetahui kemampuan bertarungnya yang sebenarnya. Lagi pula, bahkan dewa perang di mata mereka, ahli utama di sektor setan darah selama beberapa dekade, baru saja dibunuh oleh tentakel dan cakar Blackjack. Bisakah Teresa bertahan? Dia harus bertahan. Orang-orang yang telah dirasuki iblis telah menerima keberadaan Teresa tanpa sepengetahuan mereka. Mereka menganggapnya sebagai Ratu Merah yang baru dan berdiri teguh di pihaknya. Dibandingkan dengan monster tentakel yang mengerikan, bukankah permaisuri cantik seperti Teresa lebih cocok untuk memerintah sektor setan darah? Orang-orang yang disetankan itu semua berpikiran sama. Meskipun Blackjack jauh dari ganas tanpa tentakel, Teresa memang sangat imut. Astaga, Teresa tidak bergerak sama sekali. Ia menunggu ratusan tentakel menerjangnya seperti lembing. Baru setelah tentakel-tentakel itu berjarak kurang dari 3 meter darinya, tubuhnya bersinar cemerlang. Hampir 100 bilah terbang setipis sayap jangkrik terkondensasi di dalam baju besi logam cair itu. Mereka tampak hidup dan dapat mengunci target secara otomatis, memotong semua tentakel itu seketika. Hei, banyak lendir hitam bercampur emas menyembur keluar dari tentakel yang patah. Wajah Blackjack berubah kesakitan. Teresa mengambil kesempatan untuk berlari ke arah Blackjack. Blackjack meraung dan melambaikan tangannya, memanggil ratusan tentakel untuk menyerang Teresa lagi. Teresa, di sisi lain, meringkuk dan berubah menjadi bola logam penuh duri tajam dengan bantuan baju besi logam cair. Dia menyapu semua tentakel Blackjack dalam revolusi kecepatan tinggi dan berhenti 3 kaki di depan Blackjack. Semangat bertarungnya yang besar menutupi semua bagian penting tubuh Blackjack. Bam! Teresa yang tampaknya anggun dan sakral melakukan gerakan yang tidak anggun maupun sakral. Seperti seekor harimau betina yang ganas, dia berlutut di depan Blackjack 3 inci di bawah pusarnya. Bantalan lutut dari baju besi logam cair membentuk tanduk yang sempurna. Teresa mendorong seluruh tanduk itu 3 inci di bawah pusar Blackjack. Blackjack menjerit bagaikan penyanyi sopran dan terjatuh sambil memegang perutnya. Sekarang, tahukah kamu betapa menyakitkannya menjadi pria sejati?
Teresa berkata dengan dingin. Bab 3409. Suara sopran Blackjack berubah menjadi jeritan binatang. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya terbelah, dengan bilah tulang tajam tumbuh dari ujungnya, dan dia melemparkannya ke Teresa. Cahaya perak yang menyilaukan terpancar dari baju besi logam cair di tubuh Teresa. Benang perak yang tak terhitung jumlahnya dan bilah tajam melesat ke tentakel Blackjack. Tentakel dan bilah terbang kedua belah pihak menari dengan gila. Kecemerlangan bilah mereka melampaui batas mata telanjang, seperti kabut berbahaya. Percikan yang disebabkan oleh tabrakan tentakel dan bilah terbang itu seperti kembang api yang paling cemerlang. Tiba-tiba, semua tabrakan dan percikan api berakhir. Hampir 100 tentakel Blackjack telah terpotong. Seperti ratusan ular berbisa yang kepalanya telah dipenggal, mereka bergerak-gerak, menggeliat, dan menyemburkan cairan berbau busuk. Di sisi lain, bilah perak Teresa masih utuh. Tidak ada sedikit pun jejak darah atau kotoran. Blackjack menyaksikan semuanya dengan tak percaya. Ia tidak menyangka Teresa akan secepat itu setelah menyerap semua kekuatan Crimson Queen. Teresa menatapnya dengan dingin dan mengepalkan tangannya. Baju besi logam cair itu berubah menjadi meriam energi yang kuat. Sinar-sinar cahaya merah berkumpul di mulut meriam, seolah-olah gerbang pusaran air terbuka di laut dalam. Biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan Raja Meriam Bintang Laut. Teresa melepaskan tembakan. Pilar cahaya merah tua itu menghantam Blackjack ke dinding kabin kokpit seperti palu yang tidak bisa dihancurkan. Semua tulangnya patah. Jade memanfaatkan kesempatan itu untuk membantu Teresa. Ia memanipulasi logam cair yang menyusun dinding kabin untuk menumbuhkan ribuan rantai berduri yang mengunci anggota tubuh Blackjack. Ia mencoba menyeret Blackjack ke dinding kabin dan menenggelamkannya atau mencekiknya dengan nanomesin di dalam logam cair itu. Blackjack berjuang keras. Api hitam keluar dari tubuhnya dan membakar logam cair yang menyerbunya hingga menjadi serpihan. Akan tetapi, dia tampaknya terlalu sibuk dengan batu giok itu hingga tidak memedulikan orang lain di harem. Teresa mengambil kesempatan itu untuk melepaskan lagi bilah terbangnya dan memotong tentakel yang digunakan Blackjack untuk menghubungkan saudara perempuannya di harem. Hei, ketika tentakel itu putus, cairan emas terang menyembur keluar dan mengering dengan cepat. Tak lama kemudian, cairan itu menyusut dari ukuran lengan menjadi cacing tanah yang patah dan jatuh dari dahi gadis-gadis itu. Hela sang naga wanita, Natasha sang kapten kelompok tentara bayaran, Kir sang gadis kucing, Vela sang peri, semua saudari harem berjongkok di tanah, menggigil dan muntah-muntah. Suster Hera, Suster Natasha, Kir, Vera. Putri Summer menangis bahagia dan bergegas maju. Bangunlah, kau tidak lagi berada di bawah kendali Blackjack. Bangunlah. Para iblis di dekatnya semua bersorak ketika mereka melihat betapa brutalnya Teresa, seolah-olah dia telah menggantikan Lord Cooper sebagai ahli terkuat di sektor iblis darah. Namun Teresa tidak berani ceroboh. Menurut perhitungan Jade, meskipun ia telah mewarisi pengetahuan Crimson Queen dan para kapten Jade selama ratusan generasi, peluangnya untuk mengalahkan Blackjack masih kurang dari 10%, jika tidak 1%. Orang itu tidak akan mudah dikalahkan. Cepatlah bangun. Sambil menatap Blackjack dan memanggil gadis-gadis haremnya, dia terus mengendalikan bilah-bilah terbang untuk memutus hubungan di antara Blackjack dan sang penyihir. Blackjack memperoleh kekuatannya dengan menipu para wanita. Jika dia membangunkan semua gadis, dia akan menjadi pohon tanpa sumber daya yang kekuatannya akan sangat berkurang. Itu akan menjadi peluang 1%-nya. Seperti yang diharapkannya, tentakelnya patah, dan hubungan antara Blackjack dan haremnya terputus. Hela, Natasha, dan gadis-gadis lainnya berdiri perlahan-lahan seolah-olah mereka baru saja terbangun dari mimpi. Mereka tampaknya telah mengalami mimpi buruk yang panjang dan tak terlukiskan. Seolah-olah dia baru saja keluar dari perangkap yang sangat menjijikkan. Dia masih bisa merasakan getaran di kedalaman jiwanya saat dia memeluk dirinya sendiri dengan erat dan kejang-kejang. Melihat hal itu, Putri Summer bergegas menghibur mereka. Teresa juga membuka kedua lengannya dan menghadang semua wanita di belakangnya. Ia melindungi mereka dengan kedua lengannya yang tidak cukup kuat untuk menghadang serangan Blackjack. Raungan Blackjack semakin melemah di kedalaman logam cair, seolah-olah menyesakkan. Sungguh di luar imajinasi Teresa bahwa dia bisa mengalahkan Blackjack dengan mudah, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk menantikannya. Namun, tidak sesederhana itu. Blackjack belum melepaskan diri dari logam cair itu, tetapi Teresa merasakan siulan tajam di belakangnya. Dia menghindar dan berguling di tanah. Ketika dia menoleh ke belakang, itu adalah Natasha, kapten para pelayan, yang telah melancarkan serangan dengan pedang raksasanya yang lebih berat dari kapak perang. Ledakan. Teresa baru saja menghindari serangan Natasha. Sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, dia terkena rudal napas naga. Riak-riak dahsyat menyebar pada baju besi logam cair, dan dia terpental seperti layang-layang yang talinya putus. Bagaimana ini bisa terjadi? Putri Summer tercengang. Ia tidak mengerti mengapa saudara-saudarinya menyerangnya sementara Teresa telah menyelamatkan seluruh harem. Ia menatap anggota harem lainnya yang juga berdiri kaku seperti boneka dan mengerumuni Teresa. Wajah mereka masih kaku, linglung, dan bingung. Mata mereka berkedip-kedip, seolah masih menerima instruksi dari Blackjack. Itu jebakan Blackjack. Dia sengaja mengirim tentakel itu kepadaku agar aku mengira semua gadis telah lari darinya. Padahal, tidak ada satupun. Hati Teresa mencelos. Blackjack pasti punya trik yang lebih hebat untuk mengendalikan tubuh dan pikiran gadis-gadis itu. Tidak akan mudah membangunkan mereka. Teresa menyipitkan matanya dan menatap gadis-gadis itu. Tak lama kemudian, ia menemukan bahwa, selain tentakel di tengah alis gadis-gadis itu, ada tentakel lain yang setipis rambut dan tampak seperti berkas saraf di sekitar pergelangan kaki mereka. Tentakel itu menembus tanah dan bergerak zigzag di sekitar pergelangan kaki gadis-gadis itu.
Tentakel itu bahkan menembus kulit mereka dan mencapai saraf pusat di sepanjang pembuluh darah mereka sebelum menguasai seluruh otak mereka. Meskipun gadis-gadis itu telah terbangun dan menyadari kebohongan Blackjack, mereka tidak ingin melawan Teresa dan Putri Summer sama sekali. Namun, jaringan saraf mereka telah dikendalikan oleh Blackjack dan mengubah mereka menjadi boneka yang tidak dapat mengendalikan diri. Mereka hanya dapat menyaksikan pedang mereka menebas kakak perempuan mereka. Teresa melihat Natasha menangis. Sang pembantu yang selalu jujur dan tidak memperdulikan hal-hal remeh, yang tidak memperdulikan apapun bahkan saat tubuhnya penuh luka dan darahnya mengering, dan yang tidak meneteskan air mata sedikitpun, sang kakak dari kelompok harem, saat mengetahui dirinya telah ditipu dan menyerang Teresa di luar kendalinya, benar-benar menitikkan air mata panas. Bab 3410. Semua saudari lainnya merasakan hal yang sama. Beberapa pikiran mereka telah terbebas dari kendali Blackjack. Mereka menyadari semua yang telah terjadi pada mereka dan tipu daya beberapa tahun terakhir serta mimpi buruk di depan mereka. Namun, sebagian pikiran mereka, bahkan setengah otak mereka, saraf pusat mereka, dan jiwa mereka, masih diikat oleh Blackjack, atau lebih tepatnya, sang pemakan yang ada di belakangnya, yang sedang menyerang Teresa dan Putri Summer, saudara perempuan terbaik mereka, tanpa mereka sadari. Rasa sakit karena dipotong-potong bahkan lebih tak tertahankan daripada kematian yang cepat. Harem Blackjack menangis dengan sedih. Mata cekung mereka hampir menyemburkan darah, tetapi mereka tidak bisa menyingkirkan nasib menyedihkan itu. Teresa dan Putri Summer juga merasakan sakitnya. Blackjack, kau terlalu jorok. Teresa sangat marah. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan gadis-gadis semalang itu sampai sejauh itu? Hehe, mereka terlalu mudah tertipu. Tawa mengerikan Blackjack datang dari kedalaman logam cair. Logam cair di sekitarnya meleleh dan menguap seolah-olah telah bertemu dengan es magma. Dia melambaikan tentakelnya yang jelek dan perlahan melayang keluar. Mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang ditakdirkan dan bahwa mereka dapat mengandalkan seorang pria untuk membawa mereka kebahagiaan abadi tanpa melakukan apapun atau membayar harga apapun. Bagaimana mungkin ada tawar-menawar seperti itu? Mereka dulu menikmati kehidupan yang bahagia di bawah perlindungan Blackjack. Wajar saja jika mereka membayar harga yang murah sekarang. Berhentilah bermimpi. Putuskan hubungan mental antara aku dan mereka dan bangunkan mereka. Kekuatan Devourer sangat terikat dengan jiwa mereka dan tidak dapat dipisahkan sama sekali. Jika kamu membangunkan mereka dengan paksa, kamu akan menghancurkan saraf dan otak pusat mereka, yang hanya akan mengubah mereka menjadi idiot dengan kepribadian ganda. Hehe, hahaha. Teresa samar-samar merasakan bahwa Blackjack mengatakan kebenaran. Kakak-kakaknya telah dirasuki terlalu lama sehingga tidak dapat dibangunkan dengan mudah. Jika dia memaksa mereka untuk menyingkirkan ilusi Blackjack, dia harus membayar harga yang lebih mahal. Namun, jika ia tidak membangunkan mereka, mereka akan terus menjadi baterai dan boneka Blackjack. Di satu sisi, mereka akan memberikan kekuatan hidup bagi Blackjack. Di sisi lain, mereka akan menyerangnya dan Putri Summer sebagai cakar dan gigi Blackjack, memaksanya dan Putri Summer untuk bertarung satu sama lain. Ini adalah jalan buntu yang tidak dapat dipecahkan. Astaga, pedang raksasa Natasha menghantam Teresa seperti tornado lagi. Teresa menghindar dengan cepat dan hampir terkena hembusan napas naga Hela lagi. Sebelum dia sempat menyeka keringat dingin di dahinya, dia merasakan sakit luar biasa di perutnya, karena cakar tajam Kir telah meninggalkan 3 jurang dalam pada baju besi logam cair itu. Serangan gemilang dari pengiringnya memaksa Teresa mundur selangkah demi selangkah. Bukan karena dia tidak punya kekuatan untuk melawan, tetapi karena dia tidak tahu bagaimana cara melawan tanpa melukai saudara perempuannya dan memutus hubungan mental antara mereka dan Blackjack. Ledakan. Dalam kebingungannya, Blackjack akhirnya menyadari kelemahannya. Sang Master of Swallowing melompat mendekat, melambaikan tentakelnya. Puluhan tentakel saling terkait dan menghantam dada Teresa seperti pendobrak jelek yang terbuat dari daging dan darah. Baju zirah logam cair di dada Teresa langsung hancur berkeping-keping. Berdesir, baju zirah itu tidak dapat menyatu lagi. Kedua payudaranya yang berotot hampir tertusuk ke dadanya. Teresa terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Dia merasa jantungnya hendak keluar dari tenggorokannya. Blackjack tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Ratusan tentakel berubah menjadi bayangan seperti hantu dan melilitnya seperti badai. Tak lama kemudian, lapisan logam cair itu penuh dengan lubang dan hancur berkeping-keping, dan tidak dapat diperbaiki. Ratusan luka kecil juga muncul di tubuhnya. Ujung tentakel Blackjack penuh dengan gigi tajam, yang dapat merobek sebagian dagingnya dengan setiap serangan. Dia benar-benar tertekan. Tidak mudah baginya untuk memadatkan perisai di depannya dengan logam cair, tetapi dia hanya bisa berlutut di salah satu lututnya dan menahan cambukan dan tusukan Blackjack yang terus-menerus. Luka-lukanya sembuh dan meledak berkali-kali, dan dia menggigil kesakitan. Batu giok. Teresa hampir muntah darah. Ia mengulurkan tangan kepada kecerdasan buatan super itu melalui komunikator yang tertanam dalam baju besi logam cair. Sang pemakan terlalu kuat. Apa yang harus kulakukan? Coba kulihat. Kalau kau bisa bertahan selama 5 menit. Suara Jade terdengar, setenang biasanya. Kau bisa mengalahkannya dalam 5 menit. Teresa sangat gembira. Tidak, yang ingin kukatakan adalah, selama kau bisa bertahan selama 5 menit, aku 100% yakin bahwa aku bisa melarikan diri dari benua Zamrud dan pergi ke alam semesta Pangu untuk mencari bala bantuan. Dalam waktu kurang dari 30 hingga 50 tahun, atau bahkan 100 hingga 200 tahun, aku akan memimpin pasukan bermiliar-miliar orang dan kembali untuk membalaskan dendammu. Jade berpikir sejenak. Oh, tidak 100% yakin. 95%, 90%, 85%, sial. Aku belum pernah melihat sesuatu seperti Devourer. Mengapa kemampuan tempurnya masih meningkat? Petik 2,
Teresa tidak tahu apakah dia akan dibunuh oleh Blackjack atau dibunuh oleh batu giok. Seperti yang sudah kukatakan sejak lama, kamu tidak akan bisa mengalahkan Blackjack meskipun kamu mewarisi kekuatan ratusan kapten. Lagi pula, mustahil bagimu untuk mencerna kekuatan ratusan kapten sekaligus, kata Jade santai. Sang pemakan di balik Blackjack adalah eksistensi mengerikan yang berada di luar imajinasi kita. Maaf, tapi kami sudah berusaha sebaik mungkin. Ayo selesaikan misi kita masing-masing sekarang. Teresa terdiam. Dia mendesah. Baiklah, ini adalah hasil yang dapat diprediksi. Tidak semua orang memiliki keberuntungan yang sangat besar seperti Yao Tua, yang selalu memanfaatkan peluang 1 dari 1 miliar. Namun paling tidak, dia akan memiliki akhir yang sama seperti Penatua Yao, dan itu sudah cukup. Tenang saja, aku akan memberimu waktu 5 menit agar kau bisa melompat ke alam semesta Pangu dan meminta bantuan. Pergilah dan beritahu orang-orang di alam semesta Pangu apa yang sedang terjadi di sini. Teresa menggertakkan giginya dan berhasil berdiri. Putri Summer, di sisi lain, menghalangi jalannya. Ia membuka kedua lengannya dan menghadapi Blackjack dengan berani, sambil berteriak, Blackjack, kau bajingan, kau binatang, kau pengecut yang hanya tahu cara bersembunyi di balik topeng binatang buas. Kau sebenarnya pria macam apa? Kau pengecut yang hanya tahu cara menipu dan mengeksploitasi gadis-gadis. Kami tidak akan tertipu olehmu lagi bahkan jika kami harus mati. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Itu hanya umpatan biasa, tetapi itu memicu reaksi keras dalam diri Blackjack. Wajahnya berubah menjadi 2 bagian yang sangat berbeda, seolah-olah jiwanya telah terkoyak parah. Siapa yang kau sebut pengecut? Siapa yang kau sebut pria? Seolah-olah dialah yang paling terhina, dia meraung dan melambaikan tentakelnya dengan gila, mendorong Putri Summer menjauh. Sesuatu tiba-tiba terlintas di benak Teresa. Ia bergegas memeluk Putri Summer. Keduanya berguling-guling di tanah karena kesakitan yang luar biasa. Namun, ketika Teresa mengamati reaksi Blackjack, kepalanya tiba-tiba disinai oleh petir. Kakak Summer, aku sudah mendapatkannya. Teresa berkata, jika kita ingin meraih kesempatan kemenangan yang 1 miliar, kita harus menemukan satu fakta terlebih dahulu, Blackjack adalah Blackjack, dan sang pemakan adalah sang pemakan. Putri Summer kesakitan sekaligus bingung. Apa, binatang pemakan adalah monster dari luar angkasa, atau dengan kata-katanya sendiri, dari garis waktu lain? Kepala Teresa berputar semakin cepat. Pikirannya yang kacau menjadi semakin jelas. Dia berkata dengan gembira, tetapi dia terluka parah dan lemah ketika pertama kali tiba di benua Jade. Dia pasti tidak menciptakan Blackjack dengan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, dia hanya menemukan penduduk asli bernama Blackjack, merangkak ke dalam otaknya, dan menjadi parasit di jiwanya. Dengan kata lain, Devourer adalah parasit yang tumbuh di dalam otak Blackjack. Putri Summer masih bingung. Menurutku begitu. Jadi, lalu apa? Jadi apa? Itu terlalu berbeda. Teresa bergegas menjelaskan, itu berarti bahwa Blackjack memiliki jiwanya sendiri yang independen. Jiwanya berada di bawah kendali binatang buas itu seperti halnya jiwa saudara perempuannya di haremnya. Keinginannya dan tujuan binatang buas itu mungkin tidak sama. Atau lebih tepatnya, pada awalnya, Blackjack tersihir oleh Devourer. Mereka mungkin memiliki tujuan yang sama, tetapi sekarang setelah Devourer menunjukkan wajah aslinya yang mengerikan, apakah Blackjack benar-benar bersedia membiarkan monster itu hidup dalam jiwanya selamanya? Tidakkah kau lihat, karena kita tidak bisa membangunkan saudara perempuan kita di harem, lebih baik kita bermain permainan besar dan membangunkan Blackjack yang asli secara langsung. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.